Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua hari ini? Gua doain kalian semua sehat selalu, banyak rezeki, panjang umur, dan semua aktivitas kita dimudahin ya, apalagi untuk cari duit. Balik lagi di channel Cerita Tidur bersama gua Rendiansa. Kali ini gua mau ngebahas lagi tentang suatu tragedi yang mengerikan ya guys. Nggak tahu gue kenapa pengen banget ngebahas tentang pembunuhan gitu ya. Karena menurut gue sih ini uh, sesuatu yang menarik buat dibahas ya. Jadi kali ini gue bakal ngebahas tentang salah satu tragedi yang sangat menyeramkan dari Kazakhstan, yaitu mahasiswi yang bernama Ayazan Edilova berusia 19 tahun, yang dia seorang mahasiswi ya. Jadi dia di umur 19 tahun ini udah masuk tahun keempat guys. Tahun keempat berarti dia jenius banget kali ya, pinter dan cerdas kayak gitu. Jadi dia tuh mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang desainer di masa depan nanti. Makanya dia mengambil sekolah itu Akademi Desain di universitas bernama Simbad of Academy Design di kota Almaty, Kazakhstan. Jadi awal mula tragedi ini, jadi kan si Ayazan ya, yang gue sebutnya Ayazan, ini mempunyai sebuah toko online. Jadi dia punya sebuah toko online, satu toko online gitu tentang produk-produknya ya. Jadi dia pengen menjual produk-produk dia di toko online ya. Mungkin dia ngerintis gitu ya dari nol, terus ngerintis terus. Yang namanya juga marketingnya, gimana caranya toko online gua nih bisa rame gitu loh. Salah satunya kan dengan marketing di dunia digital, atau kita mempunyai koneksi-koneksi yang mungkin bisa membuat toko online kita itu menjadi besar dan orang-orang tuh jadi bisa banyak yang tahu kayak gitu ya. Nah, pada saat itu si Ayazan ini pulang dari universitasnya. Mungkin seharusnya kan dia kalau udah pulang kuliah biasanya kan dia langsung balik lagi gitu ya, balik ke kamar buat tidur. Jadi si Ayazan ini dia nggak bulak-balik ke rumah gitu guys, cuman dia tinggal di daerah kampus itu juga atau di kampus itu juga gitu. Jadi kan kalau misalkan bulak-balik kan dia keluar kota kan, pulang ke rumah kan mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama ya, menyita waktu juga gitu, tenaga juga. Kalau orang kuliahan kan dia biasanya aktivitasnya banyak banget ya guys. Jadi mungkin untuk meminimalisir itu dia memilih untuk tinggal di situ. Nah, si Kazakhstan ini punya teman guys, punya teman yang selalu sharing cerita tentang beberapa hal kayak gitu ya. Kayak kalian gimana sih kalau punya sahabat, pastikan kalian keluh kesah kalian cerita, kalian lagi PDKT ini cerita, kalian lagi galau cerita kayak gitu ya. Jadi si Ayazan ini punya teman cerita. Nah, selanjutnya ini pada saat pulang kuliah ini, si Ayazan ini ternyata nggak pulang guys. Dia nggak pulang ke kamarnya gitu loh. Dan ternyata si Ayazan ini berkenalan dengan seorang pria melalui media sosial gitu loh. Jadi mungkin mereka berkomunikasi dengan baik mungkinnya di media sosial dan segala macam. Biasanya kan kita kan kalau kita nggak nyaman sama orang atau kita koneksinya nggak bagus, kita kan biasanya nggak percaya ya sama orang itu ya. Cuman nggak tahu kenapa si Ayazan ini saat berkenalan dengan pria itu di media sosial, mungkin dia percaya gitu loh. Karena si pria ini tuh bilang gitu loh kalau dia tuh pengen membantu toko online-nya si Ayazan ini biar kebanjiran order, biar banyak orang yang tahu, kan otomatis tuh banyak yang pesen ya. Nah, si Ayazan ini cerita sama temannya itu gitu loh. Nah, pada saat pulang sekolah itu ternyata si Ayazan tuh nggak langsung pulang ke rumah. Ternyata si Ayazan ini naik
sebuah taksi guys, naik sebuah taksi untuk menuju satu tempat, mungkin kayak apartemen kayak gitulah ya, tempat tinggal kayak gitulah, kayak semacam apartemen gitu. Itu kata si temennya itu pas Ayazan tuh nggak pulang-pulang. Nah, si temennya ini cerita dong sama si sepupunya si Ayazan ini gitu loh, kalau misalkan si Ayazan ini nggak pulang-pulang. Dan juga dia cerita sama pacarnya si Ayazan, karena kan pacarnya si Ayazan ini nelfonin si Ayazan terus guys. Jadi dia nelfonin terus, tapi kok nggak diangkat-angkat ya, nggak ada jawaban juga kan. Jadi khawatir gitu loh, semalaman suntuk sampai pagi dia nelfonin. Nah, nggak lama itu ternyata si pacarnya ini laporan lah sama sepupunya si Ayazan itu. Dia cerita kalau misalkan si Ayazan tuh ini susah dihubungi nih, nggak tahu kemana gitu loh, nggak kayak biasanya. Pasti kalian juga kan gitu kan, sama kayak gue, kalau misalkan kita punya pasangan susah dihubungin atau apa, pasti kan kita mikirnya entah selingkuh, entah atau apa kayak gitu kali ya. Nah, si Ayazan ini susah dihubungin guys, makanya si cowoknya ini laporan ke sepupunya si Ayazan. Nah, saat itu juga si sepupunya Ayazan tuh laporan juga sama orang tuanya si Ayazan gitu loh, kalau si Ayazan tuh susah banget dihubungin, info dari si cowoknya ini. Nah, nggak lama dari itu keluarganya si Ayazan ini ternyata datang nih ke kota Almaty, tempat si Ayazan kuliah tinggal gitu loh. Kan di situ tuh di kota Almaty itu kan. Nah, mereka tuh bertanya-tanya sama si temennya si Ayazan ini nih, sahabat gitu. Kemana nih si Ayazan? Mungkin temennya bilang gini, nggak tahu pak, yang pasti dia nggak langsung pulang gitu loh. Dia naik sebuah kendaraan taksi gitu loh. Tanya dong keluarganya, tahu gak kamu taksinya biasanya jenisnya apa? Kalau di kita makan kayak Bluebird atau taksi online kayak gitu ya. Biasanya kan kayak gitu. Nah, disebutin lah ternyata taksinya mereknya ini gitu loh, taksi di Kazakhstan itu. Nah, setelah tahu merek taksi yang dinaiki oleh anaknya ini, ternyata mereka langsung ke ke tempat taksinya itu gitu loh. Di situ kan biasanya data ya, kita mesen jam berapa, terus nama kita siapa, tujuannya kemana, kayak gitu kan. Nah, ternyata di taksi itu si Ayazan ini menuju ke sebuah apartemen tinggal kayak gitu loh, apartemen tempat tinggal. Dan ternyata di situ mereka melihat CCTV yang dimana si Ayazan itu dibawa masuk sama seorang pria guys, dibawa masuk ke lift. Itu kan jadi bukti nyata ya. Nah, keluarganya ini laporan ke polisi yang ada di Kazakhstan itu, yang ada di kota Almaty itu. Ternyata mungkin di situ polisinya lagi banyak acara ya, atau mungkin ada beberapa macam kasus lah yang harus diselesaikan mungkin ya. Jadi si polisinya ini pas udah dikasih laporan, kan memang sebenarnya kalau laporan itu 2 kali 24 jam baru bisa dinyatakan hilang ya. Kalau di bawah itu mungkin si Ayazan ini main lah atau apa kayak gitu kan, jadi mungkin belum bisa diproses. Tapi keluarganya udah nunjukin nih buktinya ada CCTV gitu loh. Cuman tetap aja polisinya keke gitu loh. Ya udahlah nanti aja gitu, maksudnya mungkin lagi baik-baik aja, lagi pula baru belum 2 kali 24 jam kan, jadi belum bisa ditelusurin gitu kasusnya ini bakal menghilang, atau mungkin dia cuman main-main doang, atau mungkin kemana kayak gitu kan. Soalnya kan mungkin kan memang polisi dia udah menangani banyak kasus ya, jadi mungkin mereka lebih paham gitu. Cuman kan kalau kita sebagai keluarga, ada salah satu keluarga kita yang hilang, kita kan pasti kesel banget ya kalau digituin ya. Kita kan pasti emosi gitu loh, keluarga gue hilang kok polisi malah begini. Tapi memang ketentuannya seperti itu, 2 kali 24 jam baru bisa melapor polisi dan juga dinyatakan hilang gitu guys. Nah, setelah itu si keluarganya ini di hari berikutnya datang lagi dong ke apartemen itu, pengen cari tahu nih si Ayazan ada di sana apa, di sana tuh di kamar mana kayak gitu kan, bisa dilihat tuh ya dari CCTV, karena CCTV itu cuma ada di lift doang waktu itu dilihatnya. Nah, pas keluarganya sampai sana guys, ternyata itu udah banyak banget polisi di sana, dan keluarganya pun melihat ada seorang mayat yang dibawa, dan juga ada seorang laki-lakinya itu si pelaku ternyata guys. Cuman di sini si keluarganya ini nanya, ini Ayazan bukan ya gitu.
Takutnya kan ini bukan ayazan, cuman polisinya tuh emang ngaliat gitu loh, ngaliat bahasa kita mah, dia nggak mau ngasih tahu gitu loh. Ya udah dah, ntar lu ke kantor polisi aja buat nanyain langsung gitulah istilahnya. Nah cuman si polisinya juga ini kocaknya, di situ kan banyak banget wartawan ya buat meliput ya. Wartawan tuh banyak banget meliput, gimana sih kalau di kita ada kasus-kasus pembunuhan atau segala macam pasti kan diliput ya sama wartawan. Nah kayak bagian polisinya ini dia ngasih tahu kalau misalkan kejadiannya tuh seperti ini. Cuman anehnya keluarganya ini nggak dikasih tahu, malah wartawan yang dikasih tahu. Akhirnya si keluarganya taunya soal kejadiannya itu dari wartawan, guys. Cuman kan karena memang mungkin di pola pikir keluarganya itu siapa tahu bukan si Ayazan ya, jadi mereka kantor polisi lagi, guys, besok ya buat ngecek bener gak sih ini Ayazan, terus kronologi kejadiannya tuh kayak gimana sih. Akhirnya polisi menceritakan lah begini gitu loh. Cuman keluarganya minta bukti kalau emang ini Ayazan gitu loh, entah misalkan dari kartu identitas gitu loh, KTP atau segala macamnya gitu kan. Nah nanti kan dari situ ketahuan ya, atau mungkin barang-barangnya si Ayazan ini kan ada di situ, nanti ketahuan gitu loh. Tapi polisi nggak bisa nunjukin. Lucu gak lu, polisinya nggak bisa nunjukin, tapi polisi udah mastiin kalau itu tuh si Ayazan kayak gitu loh. Nah keluarga ini ya udah akhirnya dia tes DNA aja ya, tes DNA. Cuman belum ada kabar lagi gimana hasil dari tes DNA itu, guys, gitu loh. Nah terus kira-kira siapa sih pelaku yang mau membunuh sampai sadis setega itu? Ternyata, guys, si Ayazan ini yang pertama itu dibunuh, guys. Tapi kalau soal diperkosa atau enggaknya gue masih kurang tahu ya, karena infonya baru segini aja gitu yang bisa gue dapetin. Dia dibunuh dan polisi itu kaget banget, guys. Tahu kan nih jari-jari nih, kuku jari-jari ini udah nggak pada ada, semuanya udah nggak pada ada. Terus gigi-giginya juga itu dia udah nggak ada. Jadi ompong, guys, ompong. Dan kepalanya pun lu bakal nggak nyangka banget, guys, ini kepalanya direbus. Lu bayangin, kepala direbus, jadi udah nggak berbentuk gitu, udah nggak berbentuk. Sampai pihak rumah sakit pun udah nggak bisa ngenalin, polisi pihak rumah sakit pun udah nggak bisa ngenalin itu kondisi jenazahnya, karena dia juga dipotong kecil-kecil, guys. Jadi di sekitar apartemen itu dibuang ke berbagai tempat. Lu gila gak kayak gitu? Ini cowoknya psikopat parah ini loh. Gue sendiri yang ngelihat kecelakaan atau gue ngelihat darah gitu, gue aja buset, gue sampai meriang, sampai pusing gitu, sampai nggak berani. Apalagi sampai kayak ngebunuh, mutilasi, nyebutin kuku-kukunya, gigi-giginya kan, sampai ngerebus kepalanya kan, itu kan udah nggak wajar. Itu udah, menurut gue sih udah menuju kegilaan kayak gitu sih. Orang kalau mau ngebunuh aja ya, nggak usah sampai segitunya kan. Parah itu kayak gitu ya, orang kayak gitu. Ternyata, guys, pembunuhnya ini seorang apoteker yang bernama Ruslan, berusia 28 tahun. Polisi pun melihat potongan mayatnya pun ini kayak yang, maksudnya ibaratnya kalau kalian potong ayam itu udah tau lah sisi-sisinya harus dipotong, mau jadi apa, kayak gitu udah tahu. Jadi rapi banget gitu, cara motongnya tuh rapi banget menurut kepolisian kayak gitu. Nah sebelum ditangkap si Ruslan ini, dia mencoba bunuh diri, guys. Cuman sama polisi masih bisa ditahan dia, agar dia nggak bunuh diri dan sembuh gitu loh, biar bisa diadili gitu. Nah kan kalau misalkan orang ngebunuh diri itu kan biasanya dianggap gila ya, atau mungkin kurang waras gitu loh. Dari sini keluarga khawatir, takutnya si Ruslan ini dianggap gila, cuman direhabilitasi dan juga dibebaskan gitu loh. Dari sini adu banding nih si keluarganya ini, gimana caranya biar si Ruslan ini nggak dianggap gila. Karena kan kalau kita ngebunuh orang kan itu kan bukannya gila juga ya, itu kan bisa dalam keadaan waras juga. Apalagi dia seorang apoteker, berarti kan pinter orangnya kan, orang pinter kalau apoteker kayak gitu kan, maksudnya ilmunya udah lumayan bagus lah, guys, kayak gitu. Jadi ini sih sadis banget sih, guys, menurut gue ya. Ini parah banget, sampai dimutilasi jarinya, semua jarinya itu dicabut,
terus giginya dicabut semua sampai ompong, kepalanya direbus. Lu bayangin coba, lu ngeliat orang berdarah aja mungkin nangis kali ya, ngeliat mayat aja lu serem, apalagi mutilasi. Kalau gua sih udah aduh, udah pingsan kali. Jadi guys, dari cerita ini sih ya, buat sekarang hati-hati deh kalau misalkan kita kenalan sama orang, apalagi lewat sosial media. Kita yang kenal sebelah-sebelahan aja, kalau kita nggak kenal kita waspada, apalagi kayak di sosial media. Jangan pernah terhasut mulut yang manis guys, itu bahaya banget. Biasanya kalau orang yang pintar ngomong itu ngebohongnya pun banyak banget gitu loh. Jadi dia pintar ngambil hati kita, bikin kita percaya, itu pintar banget. Jadi kalian harus waspada ya, termasuk gue juga harus waspada, karena ini zamannya lagi zaman edan gitu loh. Banyak orang-orang yang waras udah kayak orang gila yang bener-bener gila kayak gitu. Jadi sih saran gua, kita harus hati-hatilah dalam pergaulan. Kita harus pilih-pilih, apalagi sama orang yang baru kenal. Kadang kita sama orang kenal aja kita harus waspada, apalagi orang yang nggak dikenal. Karena apalagi takut ya terjadi pembunuhan gitu sekarang udah banyak guys. Harta segala macem, teman aja bisa saling bunuh, keluarga juga begitu. Makanya kita jadi orang baik-baik aja dah, jangan ada masalah. Hidup banyak masalah tuh gak enak. Kita yang penting udah enjoy aja sama hidup kita sendiri. Yang pasti pergaulan harus dibatasi. Itu guys. Ya mungkin untuk cerita kali ini gitu aja kali ya. Karena memang infonya gue baru dapat segitu aja. Buat kelanjutannya, biasanya kan kalau di kita kan yang bunuh orang itu kan dengan sengaja bisa sampai 20 tahun atau seumur hidup ya guys. Cuma kalau buat kasusnya si Ayazan ini kan pemerintahannya beda, negaranya beda. Jadi gue masih belum tahu berapa tahun sih lakinya ini pembunuhnya di hukum ya. Mudah-mudahan sih setimpal ya guys, karena si Ayazan ini kasihan banget. Dia cita-cita pengen jadi desainer besar. Pinter lah ya, 19 tahun lu udah tahun keempat. Bayangin aja, harusnya dia masa depannya cerah tapi berakhir dengan tragis seperti ini. Kita doain mudah-mudahan Ayazan bisa tenang di sana, diberi rahmat dan kasih sayang sama Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya keluarganya diberi kesabaran. Dan mudah-mudahan pelakunya juga diberi hukuman yang setimpal ya guys, karena kasihan banget, keluarganya benar-benar kasihan banget tuh. Apabila ada kata-kata yang salah atau yang kurang, gue mohon maaf banget. Karena gue cuma manusia biasa, gue cuma pengen nemenin waktu kosong kalian aja. Jika kalian suka sama video gue, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Dan nyalakan notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya dari Cerita Tidur by gua Rediansah. Kurang lebihnya sampai jumpa lagi ya. Dadah.